Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahwatu ummahati fillah, mengawali hari ini dengan sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, bimbingannya, petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua, agar kita senantiasa bisa terus istiqomah di dalam menjalankan amal-amal kebaikan, menjalankan syariat ini hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahwatu ummahati fillah, salah satu karakter Islam itu adalah mudah. Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan. Islam tidak diturunkan untuk memberikan kesulitan. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu mudah. Kalau ada sebagian yang mengatakan Islam itu sulit, berat, terlalu banyak aturan, banyak perintah dan larangan, hal ini bisa jadi disebabkan pertama karena masalah keikhlasan. Ikhlas itu sesuatu yang harus ada di dalam melakukan amal. Kalau kita ikhlas, maka amal akan menjadi terasa ringan. Ya. Ikhlas itu meringankan. Kedua, masalah jahil atau kebodohan. Bodoh tentang agama Islam, ketidaktahuan tentang agama Islam, atau tidak mendapatkan informasi yang benar dan baik tentang Islam, atau tidak mempelajari Islam dengan baik dan benar sehingga tahunya Islam itu sulit, berat. Padahal Islam itu mudah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan sangat tegas, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat 183 ini 3 ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Kita pahami bersama bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sakit ketika itu? Orang yang dalam safar, dalam perjalanan, lalu ibu-ibu yang hamil menyusui. Nah, mereka mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa pada saat itu dan boleh menggantinya di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau mereka memang ingin berpuasa, itu pun diperbolehkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu mudah, syariat Islam itu mudah. Allah memberikan kemudahan. Dan maksud ayat ini adalah Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk sampai kepada keridhoannya. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa sampai kepada keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Islam itu mudah. Di dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 28, Allah mengatakan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan bersifat lemah. Karena manusia itu lemah, ya, lemahnya manusia dari berbagai macam segi, lemah fisik, lemah keinginan, lemah tekad, lemah iman, lemah kesabaran, maka Allah meringankan, ya, syariat kepada manusia. Nah, di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan persulit, dan berilah kabar gembira dan janganlah membuat mereka menjadi lari dari agama. Islam itu mudah gitu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan innad dina yusran. Sesungguhnya agama ini mudah. Gitu. Yang bikin sulit itu kadang-kadang orang yang melakukannya. Nah, merupakan bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah tatkala Allah menjadikan amalan yang mudah, amalan yang kecil, sederhana, ringan, tapi pahalanya melimpah. Tetapi
pahalanya banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan-amalan tersebut, yang pertama adalah diam. Diam itu amalan yang mudah. Dalam satu hadis dikatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis ini menunjukkan barometer iman. Barometer iman seseorang bisa dilihat dari bagaimana perilaku lisannya. Kalau sekarang zamannya medsos, maka bisa dilihat dari postingannya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata yang baik. Jadi berkata baik itu adalah perintah. Ya, dalam hadis juga, hadis sahih dikatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Dan kita tahu sedekah itu berpahala. Tapi ketika kita tidak mampu untuk berkata baik, maka kita diperintahkan untuk diam. Gitu. Ketika nggak bisa bikin postingan yang bagus, gitu, tidak bisa membuat status yang bagus, lebih baik kita diam. Jangan sampai kita membuat status yang status itu adalah sindiran. Status itu adalah untuk menyentil orang, gitu. Ya, jadi diam itu adalah baik bagi kita dan dia berpahala. Jadi diam adalah amal yang sangat mudah. Gitu. Nah, ketika salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan? Gitu. Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanak. Ya, diam, jaga lisanmu. Gitu. Ya. Jagalah lisanmu, jangan sampai dengan lisan berbicara yang tidak benar maka kita menjadi celaka. Jadi diam itu baik, baik sekali. Dia amalan yang mudah untuk kita lakukan. Yang kedua, amalan yang mudah dan berpahala banyak itu adalah senyum. Ya. Senyum itu dikatakan dalam satu hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum amalan yang sangat mudah, ya, karena dia tidak butuh waktu yang lama, hanya sekian detik aja, ya, 2 detik mungkin. Dengan kita tersenyum, maka kita berpahala, gitu. Ya, senyum itu mudah, murah, ya, tidak sulit untuk dilakukan. Dan senyum di dalam satu hadis dikatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi khalqin. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan senyum. Nah, jadi senyum itu amal yang sangat mudah, tapi pahalanya banyak, besar. Senyum itu menenangkan orang yang melihatnya. Senyum kita itu kalau secara medis ya, dia melenturkan otot-otot yang ada di wajah kita. Gitu. Senyum itu katanya membuat kita menjadi awet muda. Ini banyak sekali hikmah senyum. Dan senyum itu kalau ada sebuah syair lagu mengatakan senyum itu tanda iman. Gitu. Kalau senyum ketika susah itu tanda bersabar, senyum di waktu senang itu tanda kita bersyukur. Dan senyum itu adalah amalan yang sangat mudah, gitu ya. Dengan senyum saja maka kita mendapatkan pahala. Yang ketiga, amalan yang mudah dan berpahala itu adalah zikir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira yusabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dan banyaklah berzikir. Ya, bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Ya. Dan zikir itu bentuknya banyak sekali. Gitu. Bisa dengan subhanallah wa bihamdi, bisa dengan zikir pagi dan petang. Ya. Kalau misalnya
Ada hadis yang mengatakan kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan dan berat di mizan, di timbangan, dan dia dicintai, disukai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat di timbangan. Maksudnya apa berat di timbangan? Artinya kalimat ini kalau diucapkan pahalanya sangat besar gitu. Ada juga hadis lain yang mengatakan bahwa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka sama dengan membebaskan 4 orang keturunan Ismail gitu. Artinya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa zikir ya, bertasbih kepada Allah, tahlil itu memiliki pahala yang besar. Lalu akhwat wa ummahati fillah, ada amalan-amalan lain yang juga mudah, pahalanya banyak. Dan zikir juga ya, zikir itu bagi orang yang membacanya ya, bagi orang yang membacanya itu kata Ibnu Taimiyah ya, seperti orang memakai baju besi. Semakin sering kita baca, maka akan semakin tebal baju besi yang kita gunakan. Akhwat ummati fillah, bentuk zikir lain adalah membaca ayat kursi. Ya, dalam satu hadis riwayat Nasai dikatakan, siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang mencegah dirinya untuk masuk ke surga. Jadi membiasakan ayat kursi setelah sholat wajib itu pahala yang sangat besar. Gitu. Membiasakan ayat kursi menjelang tidur, ya, itu juga pahalanya sangat besar. Ya. Jadi zikir itu begitu ringan, ya. Dia mudah untuk dilakukan oleh kita. Dan zikir ayat kursi menurut Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Jadi ini harusnya memotivasi kita ya, untuk membiasakan ya, membaca ayat kursi setelah sholat dan menjelang tidur karena pahalanya sangat besar. Lalu amalan lain ya, amalan yang mudah dan berpahala besar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam satu hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat sholat subuh fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh itu sangat baik untuk dikerjakan karena dia lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi akhwat wa ummahati fillah, banyak sekali amalan-amalan mudah yang pahalanya besar gitu. Amalan mudah yang pahalanya melimpah. Termasuk amalan mudah yang pahalanya melimpah itu mengajak orang pada kebaikan ya. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu pahalanya sangat besar. Misalnya kita bisa lewat medsos kali ini ya, kita ngajak orang untuk mendengarkan taklim, kita ngajak orang untuk mengikuti kajian ya, sekarang karena pandemi jadi dengan online gitu, nah itu pahalanya juga sangat besar. Jadi dan tentu saja semua ini harus kita lakukan dengan rutin gitu, karena Allah menyukai amal yang rutin walaupun dia kecil. Nah, akhwat ummati fillah, banyak sekali amalan-amalan mudah yang pahalanya melimpah ya. Nanti bisa dilihat itu amalan mudah apa saja. Menjaga wudhu ya, itu amalan mudah dan pahalanya juga sangat besar gitu. Lalu membiasakan tilawah Al-Quran walaupun tidak banyak dalam seharinya, itu juga amalan mudah yang pahalanya besar. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ya, Allah memberikan kita azam ya, semangat untuk terus melakukan amal kebaikan gitu.
karena hidup di dunia itu singkat, waktu juga sangat cepat berjalannya, ya, dan banyak orang yang sibuk ya dengan segala aktivitasnya. Maka kita bisa melakukan amalan-amalan yang bisa sambil melakukan pekerjaan lain seperti berzikir, itu bisa dilakukan sambil kita melakukan aktivitas lain. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu atas kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.